besok anaknya jadi pembalap juga nih. Tergantung anaknya. Kalau siapa tahu kalau rezekinya juga memang pembalap, saya lebih arahkannya ke road race malah. Kenapa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ini gua ke tempatnya Mas Bay. Salah satu bosnya Mangap. Tawa aja dengan kata Mangap. Ngap lo, tadi ditanyain lo Ngap, kenapa Mangap nggak diajak? Mangap kerja Mas sekarang. Itu jadi saya nggak enak kalau mengganggu aktivitas beliau kan. Jadi saya bawa bogel di sini. Ini mau akhir tahun Mas. Biasanya itu kalau akhir tahun itu akan banyak bermunculan kontrak baru Mas. Ya kan, terkait dengan jadwal agenda balap. Bener. Mas masih pakai squad yang lama nggak Mas timnya? Untuk squadnya masih sama. Kita pembalapnya juga masih sama. Formasinya saya sama Peking. Mungkin semoga ada tak penambahan pembalap, tapi belum tahu juga, belum ke situ juga. Yang penting kita siapkan armada sama amunisinya, seperti alat transportasi sama motornya. Terus kalau perolehan di tahun ini kenapa kok agak tersendat sampai Mas? Maksudnya di awal tahun alhamdulillah lumayan, di akhir tahun nggak tahu nih. Alhamdulillah yang masih konsisten Peking posisinya masih poinnya nomor 3 di IDW, masih lumayan. Di IDC kalau sampean ingat Mas, di Sudirman ya? Di final itu ya kemarin. Final itu kan. Itu malam gue ngeliat sampean tuh di pedok tuh, udah teriak-teriak tuh, tawa-tawa kan. Saya kan di depan, saya di pedoknya BMB tuh. Wah, gue bilang tuh, karena kan hujan tuh Mas. Saya mau ke sono tuh, sampai hilang momen tuh, sampean kan rame banget di situ tuh. Wah, gue bilang happy nih si bos, gue bilang nih. Cuman gue mau nyebrang ini hujan akhirnya. Sampai akhirnya tuh jadi udah teriak-teriak gitu tuh, dari happy gitu. Waduh, kehilangan momen itu. Itu apa sih Mas saat itu? Itu alhamdulillah habis main bebek 200, alhamdulillah nomor 1. Terus habis itu kan Ninja Tune Up, itu antara mau dilanjut apa tidak, itu posisinya kita satu bengkel itu 5 besar semua. Saya Diki nomor 1, saya nomor 3, terus John nomor 4 itu kan posisi 5 besar semua kecuali Peking. Lagi pas saat itu cuma ngeledekin Peking aja, dia nggak dapet sendiri gitu. Oh ngoten toh, pantesan ramenya minta ampun itu. Kalau di tahun depan saya ketemu sama Pak Eko, Mas Eko, dia kan kemarin itu di bulan berapa ya sempat ngadain tuh, mungkin dia masih cek ombak kali ya, yang event Putkar sama Jarum Black tuh Mas. Kalau menurut beliau itu kan nanti kan kemungkinan dua-duanya itu tuh mungkin salah satu dari itu akan tetap ada event itu. Yang setahu saya kan sampai sempat hadir kemarin? Ikut, yang Putkar saya hadir, untuk Jarum Black saya nggak main karena ada acara keluarga sih. Nah, itu apa di tahun depan nanti sampean akan ikut full seri di situ? Untuk salah satu di event itu, salah satunya mungkin Jarum. Saya itu masukkan di agenda event resmi saya, maksudnya di agenda balap saya 2023 itu antara lain IDW, IDC sama Jarum itu yang akan masuk ke proposal pengajuan ke sponsor. 3 event itu utamanya, terus nanti event pendukungnya bisa menyesuaikan dari kemasan event yang sudah ada. Mungkin Putkar itu juga lumayan bagus kemasan eventnya, nanti bisa jadi event pendukung. Kalau masalah ini Mas kan ngikut, berarti rencananya berapa agenda dulu yang diikutin di tahun depan? Tiga. Event resmi itu kan masing-masing 5 seri itu sekitar berarti 1 tahun tuh 15 event. Ya berarti hampir mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang mungkin sebulan ada yang 2 kali tuh Mas. Benar. Hadiahnya nih Mas kan juga sebagai rider di sini ya? Selain mungkin event yang bergengsi, kalau hadiahnya nggak seberapa menarik kan pasti juga. Benar. Itu jadi pertimbangan gitu maksud saya Mas? Untuk hadiah sebenarnya saya sih kasihan ke kayak saya misal pakai Peking itu, kasihan di pembalapnya. Pasti semua tim juga merasakan jika hadiah misal nggak sesuai dengan perolehan juaranya. Maksudnya gini, kita untuk menjadi 5 besar itu perjuangannya sangat berat, tapi kalau kita juara juga hadiahnya nggak seberapa. Kasihannya di situ.
kita kan event itu kadang 2 minggu sebelum event itu udah setting. Kayak Pekeng tinggalnya di Madiun harus sudah di Jogja 1 minggu sebelumnya udah setting. Tapi ketika juara hadiahnya cuma nggak sesuai dengan apa kinerjanya sebelumnya kan kasihan juga sebenarnya gitu. Makanya kita pilih-pilih event yang benar-benar bagus nantinya. Kayaknya nanti kayak apa? Kayak Jarum tuh lumayan. Itu mungkin perdana kali ya Mas ya? Iya. Bahwa Jarum itu mengadakan drag. Iya. Biasanya kalau menurut Pak Eko itu dia ada di apa trail ya? Ya trail game. Ya? Trail game itu trail game ya. Konsisten. Dia konsisten dari beberapa tahun yang lalu tuh konsisten sampai sekarang tuh kemasannya pasti meriah. Kemarin malam minggu itu di Semarang final serinya. Itu meriah banget. Ada kembang api dan lain-lain kemasannya. Pasti kan Mas juga tahu di Wonosari itu percobaan event drag kan kayak gitu kemasannya. Sampai ada tribun ya di kanan kiri dan itu hal yang baru sebenarnya. Iya, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Itu hal lama yang baru terjadi lagi. Ya, dulu event TPM kayak gitu. Sekelas begitulah ya. Berarti gini, ya nggak semua kemampuan dari penyelenggara itu bisa begitu sebenarnya Mas. Iya, yang satu pasti penyelenggara itu mikirkan dari budget juga. Dia dari sponsorship, terus selain itu bila ada sponsorship dia mikirkan keuntungan. Jika dia menyingkirkan keuntungan dulu, mungkin bisa jadi kemasannya bagus. Tapi kan dia juga pasti kerja, dia juga pasti butuh. Iya. Gak mau lah, rugi lah penyelenggara pasti itu. Impas aja udah bagus gitu Mas maksudnya Mas. Bener. Terus gini Mas, penambahan di kelasnya itu sama nggak sih Mas? Untuk kelas poin yang nanti akan diikutin, apa semua motor yang di IDC itu akan berangkat juga di IDW, akan berangkat juga di Jarum Black gitu atau Putcar gitu Mas? Untuk kelas poin itu rata-rata kelasnya sama, 6 kelas itu, 130, Ninja Standar, BP 200, Matic, Ninja Tune Up sama FFA. Itu kemungkinan semua sama dan alhamdulillah dari 6 itu saya udah lengkap sih armadanya, cuma ada beberapa satu motor itu yang masih belum ketemu mungkin nanti kita cover juga, jadi untuk proses riset lagi terus kita cover bikin baru. Di MBKW juga? Untuk bengkel saya di Viren, terus di Viren ada, terus di MBKW juga ada, di CMT ada gitu. Yang terakhir apa FFA Mas? Itu yang kemarin itu bikin baru di FFA di MBKW. Itu belum juga ketemu optimalnya kayaknya Mas. Ini baru dirangkai sih Mas. Masih belum udah masuk tahap setting belum Mas? Belum masih rangkai aja. Tahun depan besok bisa ikut tapi kayaknya. Insya Allah sama rencana mau apa? 2 tak juga FFA 2 taknya nanti kita hidupkan lagi, maksudnya kita cari lagi. Jadi untuk FFA kita fokusnya di 2 motor, FFA 2 tak sama 4 tak. 4 tak itu yang 350 berarti? 350. Belum yang cc Bluedos tuh nggak coba ikutan situ Mas? Untuk sampai 500 cc itu kan nggak semua event ada Mas. Jadi kurang efisien kayaknya kita mengeluarkan biaya dengan cukup besar cuma di salah satu event aja. Ya, maksudnya biar ketika di banyak event itu semua akan kepake gitu kan? Iya bener. Jadi nggak diperuntukkan untuk satu event itu aja gitu kan maksudnya kan Mas. Oke Mas, terus lanjut ke apa namanya ya, kalau kita lihat gue sempat ngintip tadi produksi di belakang juga luar biasa begitu. Pada akhirnya kan kalau dipikir-pikir sampean ini balap akhirnya jadi kembali ke hobi Mas. Iya sih Mas, karena ya dari niatnya dari awal ya balap tuh karena hobi. Hobi jadi pekerjaan. Ini alhamdulillah kembali ke hobi lagi. Berarti sampean bermain tanpa tekanan dong Mas. Maksudnya nggak ngotot. Iya, bukan nggak ngotot ya, tapi lebih ya los lah gitu maksudnya. Saya juga bilang ke Pekeng juga, kita main los aja, nggak usah ada tekanan. Yang penting kamu usaha semaksimal mungkin. Kita ya dari awal udah usaha, semua kita juga tahu kan usaha terus. Nggak usah ada beban atau apa, kita main los aja. Kalau rezeki kan udah kayak balapan kan kayak gitu Mas, maksudnya rezeki pun kayak arisan gitu.
nggak ada yang nggak bisa kita nyeting kencang terus juara, itu nggak ada yang jamin juara event ini, event selanjutnya pun nggak ada. Makanya aku sering sama Peking tuh sering balap tuh nggak kayak beban gitu. Aku los, maksudnya aku bilang sampai los, sama dia los gitu. Santai aja. Santai aja. Nikmatin gitu kan. Iya. Iya, kalau masuk, kalau kagak remuk juga, Mas. Yang paling kalau nggak, misal gini, saya sama Peking tuh kalau dia kalah event ini sama saya yang ngejek habis selama event selanjutnya ke dia gitu. Dia untung ini nggak baper ya, maksudnya nggak baper deh ya. Dia ya gitu, saya pun kalau kalah sama dia, dia mau maki-maki saya kayak gimana pun saya juga ya ampun-ampun aja. Berani ya? Iya gitu emang. Sampai gitu. Balik-balik siapa bos? Dibalik-balik. Jadi emang dari dulu kan awalnya sama Peking tuh udah kayak temen, masih saudara, kan nggak ada bos sama anak buah, kan kita udah kayak saudara aja gitu. Oke. Terus gini Mas. Mas kalau di karir balap ngerasa sudah mentok ya? Iya sih, sudah. Akhirnya begini-gini aja begitu. Iya nggak sih Mas? Udah gimana ya Mas? Udah paling atas insya Allah udah pernah rasakan, setiap event juara umum udah pernah rasakan, sampai ya sekarang udah kayak biasa gitu Mas. Jadi menang tuh biasa aja ya? Iya. Saking seringnya menang berarti? Jadi menang biasa aja. Ya kadang kita gimana Mas, udah ya udah pernah merasakan itu juga Mas. Jadi nggak harus beban banget untuk itu. Ada yang salah nggak sih Mas? Maksudnya dari bukan menyalahkan apa namanya pihak tertentu sih enggak. Cuma maksud saya kan kalau di road race gitu Mas. Ya. Penjenjangan karir itu sangat jelas begitu Mas. Bener. Event setingkat kejurnas pun banyak begitu kan. Mungkin sponsor juga. Nah, sampean kan ini sudah tahun keberapa Mas? Di luar dari saya balap. Di luar dari ini ya Mas, dibarengi dengan sampean punya pabrik. Di sini itu balap udah 14 tahun. Nah, gimana caranya? Maksud saya ini supaya junior sampean begitu Mas, itu mendapatkan kesempatan yang lebih mungkin yang sampean dulu nggak pernah dapat Mas. Kalau saya ya dibilang, kalau misal kan banyak banget ini besok anaknya jadi pembalap juga nih, tergantung anaknya. Kalau siapa tahu kalau rezekinya juga memang pembalap, saya lebih arahkannya ke road race malah. Kenapa Mas? Ya itu jenjangnya tuh lebih bagus ke road race. Sekarang umur 13 tahun orang Indonesia pun banyak yang main di luar negeri, event-event nasional, event-event internasional. Minimal Asia lah. Asia, ya, sampai Eropa pun kan juga ada. Karena jenjangnya lebih bagus di road race. Kalau drag itu udah mentok. Alhamdulillah ini tahun-tahun ini, akhir-akhir ini yang baru go internasional. Banyak bos-bos sponsor yang inisiatif untuk membiayai untuk ke internasional. Sedangkan ke road race itu pabrikan. Bedanya di situ Mas, sponsorship. Kalau road race itu pabrikan kan, semua. Motor yang dipakai kan sama Mas ya? Gini, untuk mungkin kembali ke peraturan IMI. Sebagai regulator di sini ya, artinya membuat aturan untuk gitu Mas. IMI balap motornya kan yang masuk, kalau drag kan nggak masuk balap di kayak Porprov atau PON ya. PON itu kan nggak ada Mas. Jadi mengarah ke road race. Gimana caranya gitu Mas, biar sampean, kalau menurut saya kan cukup punya pengaruh Mas. Maksud saya apa yang sudah sampean capai begitu dengan berbagai macam kesulitan gitu, sampai udah pernah ngerasain main di luar juga gitu. Apa yang harus dibenahi terlebih dahulu Mas, sehingga ini tidak begini terus-terusan? Ya, bingung juga sih Mas. Apa karena kita nggak punya sirkuit yang permanen ya Mas? Maksudnya secara infrastruktur pun itu tidak bisa jadi. Sampai kalau nyeting di mana coba? Iya. Ya kan? Susah, ini sekarang juga susah. Orang-orang Jogja pun susah karena GDS pun kan sekarang di aspal baru terus licin. Ini pada nyetingnya bingung. Malah nggak nyaman malah. Iya. Aspal baru licin, bingung ini pada nyeting di mana. Terus yang jelas itu sirkuit juga berpengaruh banyak. Jadi mana ya?
Kalau dari sponsor itu mungkin ke road race itu pabrikan bisa masuk, karena kalau drag pabrikan nggak bisa masuk mas. Satu itu pabrikan nggak bisa masuk karena dibikin OMR gitu nggak seru kali ya mas? Ya, kan kita pakainya motor kan dari Suzuki, Yamaha, Honda. Sedangkan pabrikan kan nggak mau tahu. Itu satu. Terus sponsor untuk go internasional kan kebanyakan sponsor dari pabrikan, Yamaha, Honda, itu kan. Terus yang satu itu nggak bisa go internasional karena sponsor dari sponsorship itu. Terus kita eventnya di internasional mungkin kan Asia saja. Asia itu ya juga event. Terakhir kemarin Mas Wawan di mana? Di Malaysia. Malaysia ada. Thailand sudah jelas. Kita lah Indonesia juga gitu kan. Itu di apa namanya, federasi internasionalnya sendiri itu untuk motorsportnya apa itu nggak jadi olahraga, membuat ini drag bike itu jadi olahraga populer gitu maksudnya mas? Ya gitu mas. Jadi kan luar negeri aja juga nggak bikin event internasional, masalahnya gitu, bingung juga. Jadi kalau kita jenjang ke depannya go internasional itu eventnya apa aja dulu kan kita nggak tahu. Sedangkan kalau road race kan minimal Asia RRC ada ya, terus itu naik ke Eropa, WSBK atau apa itu kan banyak banget. Terus kalau MotoGP kan sekarang kalau road race itu dari sejak dini itu udah go to MotoGP gitu ya, kan. Jadi jenjangnya itu udah ada dari Asia Talent kan udah ada, jadi udah diwadahi semua. Sedangkan diwadahi untuk ke MotoGP. Arti kejenjang yang lebih luas begitu. Sedangkan kita untuk diadahi untuk event kemana kan nggak tahu mas. Bingungnya di situ. Siapa kira-kira ya? Ada orang yang bisa memulai begitu mas? Bikin event sekelas setingkat Asia gitu. Ya, setidaknya Asia dulu. Nah kalau regulasi sendiri mas, apa ya kita perlu benar-benar membuat regulasi yang se-Asia ini sama begitu supaya kayak road race itu kan kayaknya sama gitu. Kemungkinan yang bisa disamakan itu di FFA-nya. Bisa. FFA-nya malah. FFA, Super FFA itu kan udah benar-benar free, bebas. Jadi emang dikunci dari jumlah CC katakanlah. Iya, CC. Mungkin dari CC aja itu bisa. Itu yang mungkin CC makin gede mas, berarti tenaga makin gede, pasti tingkat kesulitan bawa itu motor juga semakin susah. Benar. Biasanya ketika mau nyeting itu juga butuh tempat yang bener-bener. Iya. Misalkan ini motor kenceng banget mas, ngeremnya nggak nyukup, lah kan repot ya. Bener. Kalau di bengkel itu FFA itu malah nggak pernah disetting, cuma dinaik di dyno. Oh, cuma ngeliat datanya aja betul mas? Iya, dinaik dyno. Karena apa mas? Kita nyeting juga nggak maksimal. Kalau di sirkuit yang benar-benar nggak mendukung, nggak maksimal, percuma. Sedangkan FFA kan rawan motornya. Iya. Mahal juga biayanya, rawan jebol juga. Iya, kecuali ada tempat-tempat yang buat nyeting gitu. Kan kalau di GDS pun aspalnya nggak mendukung. Di Jogja kayaknya kalau di sirkuit di jalan-jalan raya gitu banyak kan. Iya. Teman-teman yang di sana itu emang rata-rata daripada dia bingung juga mas. Bener. Ada target secara catatan waktu, berharap semua semakin kecil kan. Iya. Ada beberapa penyelenggara itu yang sudah mencoba mengikuti kemauan dari peserta ini, mungkin secara spesifikasi itu lebih tingkatkan, itu coba diikutin. Iya. Cuman kalau infrastrukturnya juga belum mumpuni begitu mas, kerepotan nggak sih kan kira-kira? Iya mas, jelas jadi PR. Iya emang itu kan akhirnya jadi ke situ gitu loh. Iya, bingung juga. Kalau ini kenapa kita pilih event yang benar-benar bagus, karena satu itu di lintasan. Kalau eventnya belum, maksudnya punya track record yang bagus, penyelenggaranya berarti? Penyelenggaranya. Makanya kita juga nggak asal-asalan milih event gitu. Iya ya. Gini mas, kos per tahun berapa mas? Ya lumayan mas. Yang lumayan karena gini, kita pasti repair dan kita pasti juga bawa
kru juga. Untuk biaya akomodasi lah ya. Akomodasi. Kalau di drag pick itu paling mahal di pendaftaran. Sampai kalau gitu berapa kelas sekarang? Bisa sampai 16 kelas. Dua orang gitu. Kan apalagi saya tahun ini nggak ada pemula. Kalau ada pemula bisa sampai 20. Pembalap pemulanya 20 dikalikan 600 mungkin. Itu baru di satu pendaftaran pendaftaran di satu seri. Kalau ada 3 event besar yang diikutin, ya oke lah. Makanya pengajuan proposal tahun 2023 pun nilainya lumayan karena memang kita pengeluaran juga banyak gitu. Ditambah lagi biasanya sampai hanya mengikuti 2 event gitu ya. Sekarang nambah mau jadi 1, jadi rencananya jadi 3 gitu kan. Itu yang bikin jadi tambah besar kali pengeluarannya. Cuma kalau memang sekiranya jenjang karirnya mungkin Mas. Jadi gini loh, bahwa pembalap ini bisa dijadikan pegangan begitu Mas, maksudnya Mas. Secara buat orang hidup gitu, joki kan biar bagaimanapun tetap dari situ penghasilannya Mas. Kalau drag pick Mas, kita kembali ke orangnya masing-masing. Karena drag pick itu gimana ya, beda sama road race. Road race kontraknya yang expert tahun ini sidet itu bisa sampai ratusan juta bahkan M. Itu kalau road race kita memang on fire tahun ini, kita pasti dilirik tim-tim besar itu minimal tuh 1 tahun 300 juta. Sedangkan drag pick saya sendiri waktu on fire-nya itu paling bagus itu 40 juta 1 tahun. Itu waktu on fire memang bener-bener poin. Secara lagi bagus-bagusnya deh ya. Itu kontraknya dari kontrak itu terus kembali ke manusianya lagi Mas. Orangnya masing-masing bisa memanfaatkan umur segitu nggak dia waktu on fire-nya. Idealnya berapa sih Mas? Kayaknya Mas juga sampai sekarang juga masih kompetitif kan? Iya, kalau drag pick nggak, karena kita nggak terlalu menggunakan fisik. Beda sama road race. Road race mungkin usia berapa atau udah punya anak istri kadang performanya menurun karena dia fisik itu utama kalau di road race. Kalau drag pick kan jarang menggunakan fisik Mas. Iya. Jadi maka sampai saya umur segini pun masih bisa bertarung. Mungkin seperti Pak Eko, Dwi Batang, itu kan John, itu kan di atas saya. Mungkin masih bisa kompetitif karena memang dia nggak perlu menggunakan fisik yang seperti road race. Tapi enggak Mas, saya tetap ngerasa mungkin road race itu tidak, road race itu secara fisik berat gitu. Misalkan dia ngelewatin 20 lap. Iya benar. Race-nya 2 kali gitu kan. Kalau drag memang cuma lurus doang Mas. Iya. Cuman dari pagi itu kalau saya ngelihat teman-teman joki Jawa Timur, Mas Adit Koko gitu kan, Raka Komang gitu, itu dari jam 10 tet gitu Mas katakanlah tuh. Di setiap kelas itu dia hampir bawa semua sampai malam itu masih ada juga loh Mas. Benar. Saya pun rasakan Mas. Itu kenapa sekarang banyak anak-anak kecil yang maksudnya drag pick hebat-hebat karena itu Mas. Mungkin dari performa juga. Dari fisik juga kembali. Umur-umur segitu kan masih fisik juga terjaga. Kalau saya seringnya kalau misal balapan sehari, saya minta langsung final aja. Gak ada penyisian. Misal sampai jam 12 pasti nanti hasil di finalnya gak bisa seperti penyisian. Karena itu udah fokusnya udah kurang. Iya, ketika kita lemes kan fokusnya nurun Mas, akhirnya konsennya juga hilang gitu. Cuman ya berarti sampean juga nggak setuju dong, artinya ketika ada penyelenggaraan drag sendiri itu sampai larut begitu Iya Mas? Bener. Kalau itu utama itu di keselamatan pasti kurang juga kan. Orang kurang fokus dan keselamatannya juga kurang, apalagi timernya segitu. Itu kalau bisa, kalau memang ada penyisian sama final, kalau bisa diusahakan mainnya 2 hari. Kalau 1 hari pasti nggak selesai. Maupun 4 lane. Ya, kita lihat di IDW kemarin. Kesono. Atau nggak dibarengin kan gitu. Cuma 4 lane di IDW. Tapi bos susah ya ngontennya, teman-teman kesian. Coba. Saya juga bingung balap sirkuit sini sirkuit sana. Kan itu juga
nggak menjamin balapannya selesai sampai larut malam kan. Yang sebelumnya waktu angin kencang itu seri berapa berarti? 2 apa 3? Iya, itu. Nggak yang mungkin diharapkan ketika ada jalurnya banyak kan bisa dalam satu waktu itu berangkat banyak gitu yang kemarin gitu, terakhir kan itu hujan badai itu kan jam 5-an. Sedangkan kelas poin baru main 3 kelas pemulanya poin juga baru main berapa kelas. Jadi dari kembali ke penyelenggara pandai-pandai mengatur jadwal. Misal kemarin kan saya nggak setujunya gini, 402 itu main dulu di eventnya IDW kan, 402 main dulu. Sedangkan nggak semua bengkel punya 402. Kayak saya di sama Viren itu kan nggak ada motor 402. Kita harus nunggu. Kita baru race hampir mau sore baru race pertama. Terus kan banyak waktu kebuang. Habis itu hujan. Banyak juga loh yang tim-tim kemarin yang belum main. Belum main sama sekali. Kan jadi kasihan. Itu mungkin jadi PR juga. Ya, jadi catatan. Dari penyelenggara itu harus pandai-pandai, maksudnya mengatur jadwal, mengatur itu tapi bagus banget buat dari IDW kemarin. Termasuk Putkar itu yang inisiatif pertama kali dibuat 4 jalur itu bagus banget. Maksudnya memang dia memaksimalkan kendala yang ada. Kendalanya yang ada kan di waktu. Kita banyak event yang nggak sampai selesai kan gara-gara waktu. Akhirnya dibuat jalur itu dibuka lebih banyak gitu kan. Dia kan buka jalur 4 itu kan pasti pengeluarannya juga luar. Oh iya, double Mas. Double. Dari segi lampu juga kan. Semua double itu akhirnya. Ya mudah-mudahan aja ada apa ya? Penyelenggaranya itu emang keker lah Mas gitu. Bener. Jadi secara anggaran gitu mereka juga habis kalau nggak gini Mas, kalau misalkan kayak sampean nih balap, ketika tidak ada event juga kan bingung juga Mas. Tetapi ketika ada event yang tidak selesai kayak kemarin itu juga kasihan juga. Sebenarnya juga kasihan ke penyelenggara. Iya, remuk tuh Mas. Harus kan ngembalikan pendaftaran. Iyalah. Mau gimana lagi ya kalau kemarin sih mungkin karena cuaca ya. Itu kita nggak ini, cuman kalau dibatasin kelasnya juga kan nggak mungkin juga Mas. Iya benar. Ya kembali ke pandai-pandai mengatur jadwal dan kalau kemarin mungkin bisa dibagi, mungkin bisa aja. Kan kemarin kan lama banget di 402. Kalau event terakhir kan kita berbicara dengan event terakhir di IDW kemarin. 402 kan lama banget. Ya. Berarti di tahun depan baru Mas akan coba fokus di 402 juga berarti? Untuk tahun depan belum. Masih belum? Tetap di 201 juga? Karena 402 itu nggak semua event ada 402. Jadi lebih ke situ, ke efisien atau tidaknya. Saya kalau bikin motor terus cuma di satu event kan kurang efisien. Sedangkan kita beberapa event yang kita ikuti gitu Mas. Iya, dengan pengeluaran yang sama. Emang nggak bisa ya Mas? Motornya satu ikut 2, yang di 201, 402 gitu? Itu harus menyesuaikan di rasionya. Oh ribet ya, bongkar lagi. Kemarin kan ada ninjanya tuh dari 201. Kagak gue pikir kan, karena ada juga beberapa teman-teman tim yang lain tuh dia membalapkan di motor yang di 402. Pernah dicoba juga. 201 juga gitu. Ya maaf deh kalau begitu deh. Punya Diki kan dari 201 dirubah rasio karena kita nggak nyeting nggak apa. Kan malah jadi terlalu spekulasi. Iya ya, malah menang kagak jebol malah jajan lagi aja. Iya, aduh, gue jadi bingung deh tuh. Minus lagi. Terus Mas, terakhir Mas, ini udah berjalan lebih dulu balapnya sih, baru usaha ini kan. Apa pengembangan berikutnya? Sekolah balap mungkin Mas? Untuk sekolah balap saya sebenarnya banyak banget yang tanya buka sekolah balap nggak, tapi yang cari waktunya sendiri Mas. Udah nggak bisa? Udah nggak bisa. Soalnya ini aja alhamdulillah saya adik untuk megang yang produksi, saya yang ngurus toko. Jadi udah ada yang dipegangin. Itu aja masih. Keteteran. Untuk produksi kita pengembangannya insya Allah nambah gudang lagi. Nah, kan gudang udah nambah nih. Mungkin buat teman-teman yang membutuhkan pekerjaan, langsung DM Mas Bayu. Alhamdulillah Mas. Iya kan Mas, pasti nambah manpower kan? Pasti. Iyalah, nggak mungkin kagak. Mungkin.
Mas, saya terima kasih banget sudah dibolehin main kesini. Siap. Saya nggak ngomong dulu lagi. Kaget Mas Bayu. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan berarti sampean. Oh, balap lagi nanti Februari ya Pak di. Oh, balap lagi kayaknya final IDW Februari. Ya? Mungkin Februari itu. Terus habis itu kan kalau jadwal eventnya belum keluar karena nunggu dari IMI juga. Iya Mas. Sama ya mungkin ada penyesuaian di regulasi mungkin nggak ya? Dirubah ya nggak juga kali ya? Regulasi mungkin kelas event kelas-kelas yang supporting kebanyakan. Kalau di event yang point udah ada pegangan itu. Oke, kalau begitu Mas, terima kasih atas informasinya dan sukses buat sampean Mas. Mudah-mudahan di 2023 semakin menggelora ya kan, makin rame akhirnya kan. Iya nggak, daripada gimana-gimana. Yang jelas-jelas aja kalau begitu Mas. Siap. Atur suwun Mas. Assalamualaikum.